Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suaranya bisa didengar jelas? Jelas kok. Jelas kok. Yes, Prof. Ya, jelas. Kalau ada, saya mendengar jelas sekali ya. Baik, ini sambil menunggu yang hadir, sekarang sudah hadir 86 mahasiswa. Mungkin hanya beberapa, saya tunggu saja. Dan seperti biasa, bagi yang kesulitan untuk mengisi daftar hadir, ya, menginfokan di WA Group. Nanti akan saya masukkan dari sini. Baik, kita mulai ya kuliah pada hari ini, yaitu kuliah yang keempat. Wah, ini sudah kuliah yang keempat. Nanti materinya adalah fungsi distribusi. Namun sebelumnya akan saya ulangi kembali terkait dengan rencana perkuliahan kita ya. Rencana perkuliahan kita, program kita. Jadi program kita itu nanti agak berbeda dalam sistem pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya itu ya, pada semester-semester sebelumnya itu berbeda. Yang berbeda di sini adalah kaitannya dengan kemandirian daripada para mahasiswa ya, kemandirian daripada mahasiswa. Sehingga istilahnya sekarang ada yang namanya kuliah merdeka. Kuliah merdeka atau pembelajaran merdeka atau merdeka belajar ya, merdeka belajar. Maka dari situ komponen yang besar di dalam penilaian adalah kreativitas daripada para mahasiswa. Untuk itu pada RPS saya sekali lagi jelaskan ya terkait dengan kelompok nantinya ya, kelompok nantinya. Jadi ada dua kegiatan besar bagi para mahasiswa yang nanti akan saya bantu ya. Mahasiswa melakukan komputasi dan analisis statistika terkait permasalahan yang didukung dengan data statistik ya, data statistika. Nah, di sini mahasiswa mampu berdiskusi secara aktif untuk memahami penggunaan dan komputasi metode statistik serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dari sini nanti yang kita jadikan sebagai bahan diskusi itu adalah suatu permasalahan ya, permasalahan. Permasalahan itu apa? Ya, permasalahan yang kita hadapi pada saat ini ya, saat ini. Misalkan saat ini kita sedang wabah corona ya, wabah corona. Mungkin ada yang punya ide terkait masalahnya adalah dampak ekonomi akibat daripada corona misalkan gitu ya. Walaupun agak sulit tapi ini kalau punya ide bagus sekali itu ya. Kemudian data dari mana ya? Data itu ya bisa dari BPS, khususnya BPS di kabupaten-kabupaten setempat ya. Kalau itu di mana? Di provinsi barangkali belum nyampe ya. Jadi perkembangan ekonomi katakanlah tahun 2000 ya kan 2000 gitu ya. Sekarang 2001 barangkali masih berjalan 2000 misalkan. Nah, di situ mereka atau mahasiswa diskusi bagaimana dampak gitu ya. Bagaimana analisis yang digunakan ya. Analisis yang digunakan memang sementara ini masih sangat sedikit ya. Umumnya nanti yang banyak adalah setelah UTS itu beberapa metode statistika. Nah, itu jadi para mahasiswa aktif berdiskusi. Nah, bagaimana cara berdiskusi? Nah, ini kita sudah mulai ya dari pertemuan pertama. Setiap para mahasiswa bertanya ke saya, kemudian saya berikan jawaban ya. Dari jawaban-jawaban itu kemudian mahasiswa bisa mengulang kembali untuk bisa menjelaskan. Nah, untuk Anda menjelaskan statistik memang itu sangat sulit itu ya. Kenapa? Menjelaskan secara logika keilmuan itu sangat sulit. Tapi kalau itu dibiasakan barangkali sudah terbiasa. Dan dari beberapa pertemuan ya walaupun yang bertanya memang sedikit karena waktunya memang terbatas gitu ya.
Saya sangat bangga ya bisa katakanlah memberikan penjelasan yang cukup baik ya, yang memberikan penjelasan cukup baik. Oke. Komputasi statistika dapat menggunakan Excel, SPSS, dan Minitab. Jadi untuk metode statistik minimal ya, itu sebagai yang wajib adalah Excel. Excel itu sebetulnya bukan paket statistik ya, tapi itu paket untuk berhitung ya. Paket untuk berhitung. Sehingga di situ juga ada apa? Ada sintak-sintak, bukan ada di situ bukan sintak ya. Ada apa namanya? Simbol-simbol statistika ya, misalkan rata-rata, standar deviasi, regresi, korelasi itu di situ ada ya. Jadi SPS dan Minitab nanti akan ada apa namanya, ada asistennya ya, ada asistennya. Kemudian walaupun tidak ada asisten, tapi bisa belajar sendiri ya, bisa belajar sendiri. Analis statistika dibuat berdasarkan hasil komputasi, bahan pembahasan kasus dan data bisa diambil dari kantor BPS ya. Khususnya kalau yang kekinian itu pada BPS kota ataupun BPS di kabupaten ya. Kalau di provinsi barangkali itu tahun-tahun sebelumnya ya. Termasuk juga kalau memungkinkan bisa mengambil dari mass media, sangat bagus itu ya. Tapi datanya itu biasanya bukan data yang seperti sekarang apa yang kita bicarakan ya, datanya tidak struktur. Nah, perusahaan dan istri boleh. Studi kasus juga diambil dari buku boleh, dari jurnal boleh. Pokoknya ada studi kasus dan di situ ada backup datanya, maka Anda bisa menetapkan. Nah, kemudian mahasiswa itu dibagi menjadi katakanlah sekarang sudah 10 kelompok gitu ya, 10 kelompok. Masing-masing kelompok membahas tugas selama 1 jam. Ini teorinya ya. Tapi nanti kita lihat sikonnya gitu ya. Sikonnya ya. Setiap kelompok membuat analis permasalahan pada project based learning. Pokoknya kita metodenya adalah case study atau project based learning gitu ya. Itu dua-duanya sama saja. Menggunakan metode statistika dan data statistika yang sesuai. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil dan laporan dikumpulkan. Sehingga nanti para mahasiswa di dalam kelompok-kelompok itu coba berdiskusi dari hasil diskusi itu sampai di mana ya di dalam analisa statistika, kemudian salah satunya ada yang bisa menyampaikan. Nah, bagaimana peran lainnya? Nah, saya harapkan masing-masing kelompok itu ada WA group gitu ya. WA group, karena di sini kita tidak bisa ketemu muka, maka silakan saling komunikasi berdasarkan WA group ya. Nah, dari WA grupnya itulah nanti akan saya dimasukkan gitu ya, saya dimasukkan sehingga nanti saya bisa melihat bagaimana aktivitas dari masing-masing para mahasiswa. Nah, dari situ nanti saya bisa mengambil nilai. Siapa yang aktif, bagaimana keaktifan, apakah apa yang dibicarakan di situ muatan statistiknya bagus atau tidak. Kemudian di situ setiap kelompok membuat laporan gitu ya, membuat masing-masing kelompok mempresentasikan membuat laporan. Laporan dibuat berdasarkan peran dari setiap mahasiswa pada kelompok. Bahkan project based learning itu nanti pada ini ya, pertemuan 4, 5, 10, 11, 13. Tapi itu tentatif gitu ya. Jadi setiap materi yang saya berikan dari pertama itu adalah apa? Berarti yang saya sampaikan dan saya jelaskan itu adalah berdasarkan kasus ya. Kasus nanti bisa dijadikan sebagai project based learning. Nah, satu lagi, ini secara mandiri ya untuk berkontribusi pada kegiatan yang pertama, yang kedua ya, pada kegiatan diskusi kelompok tadi, maka setiap mahasiswa diberi penugasan untuk membuat studi kasus dengan permasalahan yang didukung dengan data statistika yang diambil dari BPS, pemerintahan dan seterusnya ya. Yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan solusi metode statistika, yaitu sesuai dengan apa yang diberikan di materi kuliah. Dan ini nanti akan akan berjalan sampai katakanlah akhir kuliah gitu ya.
Nah, kaitannya dengan nilai tentu saja sebelum UTS atau sampai dengan UTS kami harus bisa mendapatkan informasi dari kegiatan ini dan itu nanti akan kita lanjutkan setelah UTS ya. Setelah UTS akan kita lanjutkan kaitannya dengan ini. Tentu saja saya sangat para mahasiswa jangan terlalu risau gitu kok sekarang belajar kelihatannya semakin sulit, tidak ya. Jadi ini nanti jalan apa adanya gitu ya. Jalan apa adanya kaitannya dengan diskusi kelompok, maka setiap kelompok bisa membuat WA group ya, WA group. Dari situlah nanti bisa dilihat bagaimana keaktifan daripada masing-masing mahasiswa. Oke. Kira-kira seperti itu ya terkait dengan tugas kelompok. Ya. Oke. Kita mulai pada materi untuk kuliah yang keempat ya, keempat. Kuliah yang keempat. Ini saya keluarkan dulu. Waduh, kok tidak mau. Saya keluarkan dulu materinya sekarang. Nah, materinya sudah saya share melalui WA group ya. Sudah bisa dilihat materinya? Software. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Karena ini kita belajar berbasis kasus gitu ya. Maka yang sangat penting itu kita bisa memahami apa sih kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita baca. Ya. Jadi cara belajar yang baik itu setiap kata-kata yang kita baca atau setiap kata yang kita tulis dan nanti di dalam diskusi setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan itu harus bisa memahami artinya, ya, bisa memahami artinya. Oke, distribusi diskrit. Nah, ada dua kata di sini ya, dua kata distribusi diskrit. Nah, distribusi itu apa? Distribusi itu pengertiannya penyebaran. Penyebaran. Nah, kita tahu pada minggu-minggu berikutnya, 2 minggu sebelumnya itu kita bicarakan penyebaran. Ya. Kalau kita bicara data statistik, yang disebarkan apa? Yang disebarkan data. Data dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bilangan, sehingga ada nilai data. Nilai data itulah yang kita sebar. Ya. Pada apa? Pada sumbu horizontal. Sehingga penyebaran data itu nanti ada lokasi. Lokasi di tengah itu yang namanya apa? Min atau median atau modus. Nah, sebar. Nah, di samping penyebaran data, setiap data itu ada apa? Ada unsur probabilitanya, ya, ada unsur probabilitanya. Sehingga yang disebar bukan sekedar hanya nilai data saja, tetapi probabilitas dari penyebaran data. Ya, probabilitas dari penyebaran data. Sehingga pengertian distribusi itu adalah penyebaran probabilitas dari penyebaran data atau penyebaran nilai data. Nah, di sini yang dimaksud. Diskrit. Nah, diskrit itu adalah jenis daripada variabel atau data. Jadi data atau variabel itu ada dua jenis. Satu adalah diskrit, yang kedua adalah kontinu. Kalau diskrit itu dihitung, ya. Kalau kontinu diukur. Nah, gampang banget itu yang membedakan. Diskrit dihitung. Misalkan apa? Ya. Contoh kasusnya misalkan kita sedang mendata jumlah kendaraan yang lewat masuk pintu gerbang Undip gitu ya. Biar Anda bisa membayangkan ya, pintu gerbang Undip seperti apa gitu ya. Apakah seperti di sekolah Anda gitu ya. Mudah-mudahan sudah melihat kampusnya. Nah, atau yang belum coba lihat itu
Di YouTube itu ada apa ya? Ada pengenalan kampus Undip itu ya. Coba dilihat itu ya. Sehingga berapa jumlah kendaraan yang dimiliki oleh mahasiswa misalkan ya yang masuk ke Undip. Nah, di situ pasti kita menghitung ya. Misalkan sebelum kuliah diawali jam 7 gitu ya, jam 7. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 1 menit bisa jadi puluhan kendaraan masuk gitu. Apalagi kalau mendekati jam-jam kuliah. Kalau sekarang nggak ada ya. Sekarang pandemi berarti mereka ada di rumah masing-masing. Tapi kalau tidak pandemi, menjelang 7.30 itu dalam 1 menit itu bisa aja ratusan gitu ya, ratusan masuk gitu ya dalam 1 pintu. Anda bisa membayangkan gitu ya. Apakah terjadi suatu kepadatan? Iya, sering terjadi padat gitu ya, atau macet gitu ya. Nah, itu dihitung. Misalkan begini ya, tadi saya melihat jumlah yang hadir ya, jumlah mahasiswa yang hadir. Itu kontinu atau diskrit? Itu diskrit itu ya. 1, 2, 3. Kan saya menghitung gitu ya. Sekarang posisinya ada 88 mahasiswa. Kalau kontinu untuk minggu depan itu yang diukur, itu minggu depan saja ya. Nah oke. Nah, kita sebagai insan yang punya intelektual, punya logika, ya, punya logika, semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pengetahuan kita bisa mengenal bagaimana bentuk daripada katakanlah distribusi setiap data gitu ya. Kalau bentuk distribusi setiap data bisa kita pahami, maka kita bisa mengetahui atau bisa memahami, bisa mengerti terkait dengan fenomena seperti itu. Contoh misalkan ya, kita sedang memasuki musim hujan ya, musim hujan. Nah, dari pengalaman-pengalaman tahun yang lalu, kita bisa punya catatan gitu ya. Kalau tahun yang lalu yang mirip pada musim sekarang ini ya, kalau itu ada data berarti dari awal tanggal berapa gitu toh, maka itu turun hujan. Nah, itu akan mirip itu ya, akan mirip. Kenapa? Fenomena alam bisa ditebak ya, bisa ditebak gitu ya. Nah, sehingga ada yang namanya peramalan cuaca. Nah, peramalan cuaca itu atas dasar apa? Atas dasar di sini kita bisa memahami distribusinya, penyebaran gitu ya. Penyebaran. Misalkan begini ya. Sekarang di luar sana gitu ya, tidak mendung. Ya panas sekali itu ya. Nah, apakah itu nanti ada tanda-tanda hujan? Nah, itu kita lihat data-data sebelumnya. Seperti data kemarin itu ya. Data kemarin datanya masih sama dengan data sekarang itu ya. Data kemarin cuacanya panas, tidak ada awan ya. Tahu sore-sorenya apa? Hujan lebat itu ya. Bahkan malam harinya itu hujan lebat. Nah, di situ sehingga pengalaman bahwa kalau hujan itu ada awan, itu tidak menjadi pegangan juga. Tetapi kalau ini sudah masuk musim hujan, dengan katakanlah cuaca-cuaca tertentu kita bisa memahami. Nah itu ya. Nah sekarang bagaimana cara memahami distribusi? Distribusi itu menyangkut sifat-sifat daripada objeknya atau sifat daripada pemunculan objeknya ya, pemunculan objeknya. Contohnya misalkan ya, Anda sudah berapa ya, sudah 4 minggu itu ya, atau 3 minggu berlalu. 3 minggu berlalu untuk kuliah secara daring. Ya, untuk kuliah secara daring. Nah, pertanyaannya adalah, dari 3 kali kuliah secara daring, ya, berapa dalam kuliah itu yang koneksinya itu tidak putus? Nah, koneksinya tidak putus. Nah, Anda bisa mencatat itu ya, dari kalau kuliah saya 3, yang lainnya berapa? 5, berarti ada 15 mata kuliah.
Dari 15 mata kuliah Anda catat setiap mata kuliah itu ya. Misalkan tadi kita diawali dari jam 1. Nah, jam 1. Dari 10 menit pertama aman, 10 menit kedua aman, dan seterusnya. Oh, sampai sekarang aman. Minggu yang lalu, oh tidak ya. Nah, dari situ kita punya apa? Punya data. Punya data. Maka kita bisa menyimpulkan untuk kedepannya kira-kira akan selalu aman atau tidak. Nah, itu dasarnya ada dari data dari histori. Nah, data-data dari histori yang ada. Itulah kepentingan atau keperluan daripada kita belajar distribusi. Nah, jadi distribusi itu untuk mempelajari apa? Mempelajari kejadian atau pemunculan suatu objek. Kejadian dari suatu objek. Nah, sekarang yang paling sederhana adalah kejadian objek itu hanya memiliki 2 kemungkinan. Ya, memiliki 2 kemungkinan. Sebagaimana dalam firman Tuhan, Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Kalau pasangan pasti 2 ya. Pasangan pasti 2. Kalau lebih dari 2 itu namanya bukan pasangan lagi gitu ya. Karena berpasangan berarti ada 2. Maka masing-masing objek itu pasti punya pasangan. Ya. Punya pasangan. Misalkan hari ini kita yang muslim-muslim itu anaknya soleh-solehah. Pasangannya apa? Wah, pasang godaan setan itu. Ya, godaan setan juga ada itu nanti. Semakin soleh, godaan setannya semakin banyak. Itu kata kiai gitu ya, bukan kata saya. Tapi itu betul itu ya. Nah, air pasangannya siapa? Oh, api. Nah, api kalau kita siram, oh berarti mati. Kalau putra, pasangannya ya putri gitu ya. Tidak ada yang lain. Nah, laki-laki, perempuan. Kalau sukses, pasangannya apa? Ya gagal. Ya, selain sukses pasti ada gagal. Siang, pasangannya apa? Malam. Gelap, pasangannya apa? Terang. Dalam, pasangannya apa? Dangkal. Tinggi, pasangannya apa? Rendah. Jadi setiap objek itu bisa kita ketahui dari 2 kejadian. Dari 2 kejadian. Maka masing-masing itu ada 2 kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan. Nah, kalau objek memiliki 2 kemungkinan, maka itu penyebarannya menggunakan distribusi atau dinamakan distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli. Wah, gampang sekali ya ternyata. Iya. Kalau pas dulu Anda sudah lahir, mungkin Anda yang dinamakan distribusi di sini. Dulu kebetulan Pak Bernoulli gitu ya. Pak Bernoulli orang Eropa gitu ya. Jadi menggambarkan kejadian dari suatu objek dalam 2 kemungkinan. Terjadi atau sukses diberi notasi S, atau tidak terjadi atau gagal diberi notasi G. Misalkan minggu yang lalu itu ya, apa namanya, koin. Koin itu ada 2 sisi. Kalau saya lempar pasti ada 2 kemungkinan. Sisi 1 atau gambar G, atau sisi 2 itu gambar A. Pasti itu. Di luar itu tidak ada kecuali koinnya hilang. Pak kan bisa berdiri. Ya silakan, kalau koin dilempar bisa berdiri hebat itu ya. Oke ya. Kalau misalkan katakanlah ada adik Anda mau lahir, pasti ada 2 kemungkinan, perempuan atau laki-laki. Nah, seperti itu. Ekstrimnya juga misalkan, ekstrimnya lagi, manusia hanya 2 kemungkinan. Sekarang hidup, pasti berikutnya mati. Jadi sekarang hidup, berikutnya pasti mati gitu. Hanya 2 kemungkinan, ya tidak akan katakanlah hidup lama-lama. Oke. Nah, itu yang jadi hanya dua kejadian. Masing-masing mempunyai kemungkinan. Misalkan tadi yang sukses kemungkinannya berapa, yang gagal kemungkinannya berapa. Misalkan sekarang ini. Anda sekarang sedang kuliah ya, mengikuti kuliah saya. Pertanyaannya kan hanya 2. Anda paham atau tidak paham? Ya, Pak kan ada setengah paham, jangan.
paham atau tidak paham. Sekarang berapa probabilitas Anda bisa memahami kuliah saya pada hari ini? Nah, kalau sekarang belum tahu gitu ya. Tapi Anda harus bisa mengatakan. Nah, bisa mengatakan berapa? Dan nanti apalagi kalau sudah selesai, Anda bisa menjawab, oh saya pahamnya hanya berapa persen. Oh ya ternyata yang saya pahami itu hanya berapa, sebagian saja, sepertiganya. Oh kalau sepertiganya berarti 33,3%. Oh Pak, saya memahami banyak gitu ya, sebagian besar. Oh kalau sebagian besar berarti 90%. Cuma kalau di dalam probability atau kemungkinan tidak menggunakan persentase, tetapi pada nilai probability yaitu dari 0 sampai dengan 1. Kalau tadi paham, hampir semua paham, ya berarti 0,9. Nah kira-kira seperti itu ya. Coba kita kembali kepada konsep variabel. Ya, konsep variabel. Maka di sini kita awali dari himpunan kejadian. Himpunan kejadian itu yang namanya apa? S sampel. S sampel. Kalau peristiwanya sekali, ya, peristiwanya sekali, ya, misalkan tadi satu koin saya lempar sekali saja, ya, sekali gitu ya. Maka datanya apa atau eventnya apa atau kejadiannya apa, maka bisa G, bisa A ya, bisa G atau bisa A. Kalau misalkan kita melihat pada suatu pabrik menghasilkan katakanlah produk, satu produk ya. Kalau satu produk itu berarti apa? Sukses sesuai dengan standar atau gagal tidak sesuai dengan standar. Berarti hanya dua saja. Jadi kalau peristiwanya hanya sekali dari satu objek, satu kejadian, maka itu kita menggunakan distribusi Bernoulli. Nah dari situ kita buat nilai data yang diskrit. Nah, data yang diskrit. Berarti kalau S kita namakan sebagai 1, kalau G berarti tidak, bukan 1. Nah, ya. 1 itu sebenarnya simbol, ya, simbol. 0 itu simbol. Nah, sebagai nilai ya. Oke. Nah, ini X-nya itu adalah sebagai variabel. Variabel daripada kejadian di sini, hanya kejadiannya tunggal. Rx itu apa? Himpunan bilangan real, ya, himpunan bilangan real. Sehingga nilai data daripada S ya kita harus menggunakan nilai real 1 atau 0. Oke ya. Jadi distribusi Bernoulli adalah distribusi dari satu objek terjadi sekali. Satu objek terjadi sekali. Terjadi sekali. Sehingga kalau satu objek kejadiannya hanya dua kemungkinan. Karena sekali terjadi gitu ya. Misalkan Anda tadi sebelum Jumatan tidur dulu ya, tidur dulu ya. Nah, Anda menginginkan bangun jam berapa? Oh, Pak ada kuliah nggak boleh tidur. Ya sudah, bagi yang Jumatan gitu ya, bagi yang Jumatan misalkan. Apakah Anda sampai ke masjid itu sebelum adzan atau sesudah adzan? Kan hanya dua, sebelum atau sesudah. Nggak mungkin. Iya, dua-duanya Pak. Wah, kalau dua-duanya itu ya berarti susah dipahami gitu ya. Dua-duanya kan sebelum adzan atau sesudah adzan, dua-duanya Pak. Wah, ya sebelum adzan saya juga datang, sesudah datang juga saya datang. Ya itu kalau masuk pulang lagi kembali lagi ya bisa aja, tapi yang dimiliki satu kejadian ya, satu kejadian. Nah, satu kejadian. Atau gini, tadi Anda katakanlah makan siang gitu ya. Makan siang itu kan hanya enak tidak enak misalkan ya, enak tidak enak. Berarti hanya kemungkinannya itu saja gitu. Nah, itu Bernoulli. Oke. Kita teruskan. Nah,
setiap kejadian itu kita notasikan dengan X, berarti 1 atau 0. Kalau kejadiannya banyak berarti XJ ya, pelemparan pertama, pelemparan kedua, pelemparan ketiga. Nah, ini ada. Tapi secara tunggal adalah ini. Nah, kalau kejadiannya itu satu berulang-ulang, berarti ini adalah X1. Diulangi lagi X2. Diulangi lagi X3. Maka probability dari kumpulan kejadian tadi maka dinyatakan dengan apa? Px1, X2 sampai dengan Xn. Jadi fungsi probabilitas proses Bernoulli karena ini berulang-berulang gitu ya. Untuk percobaan n kali yang saling bebas, maka di sini menjadi perkalian. Menjadi perkalian Px1 dan seterusnya. Nah, masing-masing kejadian itu adalah Bernoulli. Ya, ini Bernoulli ya. Ini Bernoulli. Nah, artinya apa? Masing-masing kejadian itu adalah probability-nya itu kalau sukses P. Kebalikannya gagal 1 minus P Q. Lainnya enggak ada, ya, lainnya 0. Ya, lainnya enggak ada. Supaya ini kita mantap, maka lainnya kita tulis ya, tidak ada. Hanya kejadiannya 2 saja. Nah, oke ya. Jadi kejadian tunggalnya adalah ini. Tapi kalau kita berulang ya, maka nanti bisa saja ya untuk P1 seperti apa, P2 seperti apa. Nah, P-nya itu belum tentu setengah ya, belum tentu setengah ya. Kalau koin itu seimbang, itu setengah ya. Koin itu seimbang. Tapi kalau koin itu tidak seimbang, ya tidak bisa setengah, ya tidak bisa setengah. Mungkin 1/3, yang berikutnya berapa? 2/3. Nah, yang jelas kalau itu probability, kalau dijumlahkan menjadi sama dengan 1. Nah, dari konsep satu kejadian ya, maka kita bisa menentukan minnya. Kalau itu distribusinya Bernoulli, minggu yang lalu kita sudah mempelajari min dari min dari suatu variabel. Min dari suatu variabel. Yaitu apa? Penjumlahan setiap kejadian atau setiap data dikalikan dengan probability-nya ya. Ini probability-nya bukan P besar, P kecil ya. Ini selalu saya buat tapi nggak disimpan ya. Nah, jadi kejadiannya ya 2. 1 atau tidak ada. 0 ya. Berarti 1 dikalikan P sebagai probability-nya, lihat ini. Nah, atau 0. Probability-nya berapa? 1 minus P. Nah, ya. 1 minus P. Oke ya. Nah, jadi min-nya berapa? Ya sama dengan P ya, sama dengan P. Maka rata-rata kejadian itu ya sama dengan nilai probability-nya, yaitu yang biasanya kita nyatakan sebagai apa kira-kira. Kira-kira itu ya karena itu satu istilahnya objeknya tunggal, itu sangat mudah ya kira-kiranya itu. Kemudian di samping ada min, ada varian. Varian itu apa rumusnya? Rumusnya adalah X dikurangi rata-rata kurung kuadrat dijumlahkan. X dikurangi rata-rata kurung kuadrat dikalikan dengan probability yang sesuai, kemudian kita jumlahkan. Kejadiannya hanya 2, yaitu 1 dan 0 ya. 1 kalau tadi rata-ratanya adalah P, berarti di sini 1 minus P. Nah, P itu apa rata-ratanya ya? 1 minus P kurung kuadrat dikalikan dengan P. Nah, berikutnya apa? 0. Berarti 0 kurung kuadrat dikalikan dengan probability-nya 1 minus P. Nah, ini ya. Oke. Hasilnya apa? P dan PQ ya.
Jadi P dikalikan dengan 1 minus P ya sama dengan PQ. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya berikan suatu kasus yang umum ya. Di sini tidak saya berikan katakanlah suatu contoh yang apa yang spes tapi yang umum ya, yang umum. Dalam suatu proses produksi kita melihat di suatu UKM ada produksi. Produksi apa? Produksinya misalkan produksi sepatu, ya. Produksi sepatu. Nah, ini bukan produksi sepatu, ini industri. Ya. Dalam suatu proses produksi, sebuah potongan besi diproduksi oleh suatu mesin secara otomatis. Jadi ada suatu mesin memotong besi secara otomatis. Dipotong misalkan apa? Kecil-kecil boleh. Atau katakanlah per 1 meteran boleh. Mungkin lempengan-lempengan dipotong 1 meteran. Nah, setiap potongan besi yang dihasilkan dari 1000 potongan akan diklasifikasikan dalam kategori baik atau buruk. Sehingga setiap potongan tadi dari 1000 potongan itu akan diklasifikasi, ditandai, akan ditandai. Masuk kategori baik sesuai dengan standar atau tidak berarti katakanlah buruk, ya cacat gitu ya. Nah kalau seperti ini, dalam hal ini proses produksi diasumsikan sebagai suatu percobaan tunggal yang menghasilkan sukses untuk produk yang baik dan gagal untuk produk yang rusak. Nah, itu contoh ya, contoh kasus. Jadi yang kita amati itu satu saja, satu produk. Namun karena di sini produknya banyak, maka setiap produk dari 1000 potongan itu harus memenuhi ya sifat daripada distribusi binomial, bahwa setiap produk itu hanya memiliki 2 kemungkinan, ya. Memiliki 2 kemungkinan. Pak, bagaimana kalau 3 kemungkinan? Ya, 1 baik, 2 gagal, 3 masih bisa dimanfaatkan. Berarti lain lagi gitu ya. Ya setengah gagal misalkan itu ya. Itu nanti lain lagi masalahnya ya. Oke, itu sudah. Nah sekarang begini, kita teruskan. Tadi ada 1000 potongan besi, 1000 produk. Yang kita amati setiap potongan itu secara individual, yaitu apa? Bernoulli, baik atau gagal. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya? Kalau kita mengambil dari 1000 potongan, ternyata yang perhatian kita itu kalau 10 potongan itu jelek, probability-nya berapa? Jadi 1000 potongan saya ambil katakanlah 10 itu saya mengambil jelek semua, probability-nya berapa? Nah, jadi kalau kita mengambil 10 atau mengambil 20 itu jelek semua, atau mengambil 20 ternyata dari 20 itu yang jelek itu 10, nah itu probability-nya berapa? Dari berapa tadi? 1000 potongan. Nah, kalau kita membahas atau menganalisis tadi ya, menganalisis dari bagian dari kumpulan proses Bernoulli, maka kita menggunakan yang namanya binomial. Menggambarkan banyaknya sukses pada N kali percobaan. Banyaknya sukses pada N kali percobaan. Percobaannya berapa? Ada 1000 produk. Ya, ada 1000 produk. Nah, banyak yang sukses di dalam 1000 produk itu berapa? Nah, itu kita menggunakan distribusi binomial. Nah, ini mulai ada matematiknya muncul ya. Nah, ini. Jadi Px itu adalah probability X ya, fungsi probability X sama dengan ini kombinatorik ya. Nx. Jadi kombinatorik Nx itu dinyatakan dengan ini, yaitu sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial
kali n minus x faktorial. Sebagai contoh misalkan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Ini rumus secara umum. Kalau 1 faktorial berarti 1 sudah sendirian ya. Kalau 2 faktorial 2 kalikan 1. Nah sekarang kalau 0 per 0, 0. Nah itu berapa? Itu didefinisikan sama dengan 1. Ya. 0 faktorial itu didefinisikan sama dengan 1. Maka dari sini ini tadi kembali kepada fungsi distribusinya ya. Ini adalah kombinatorik nx dikalikan p probability sukses pangkat x. X-nya itu adalah banyaknya yang sukses. Jadi x itu terkait dengan p. Kalau p-nya itu sukses, x itu banyaknya yang sukses ya. Dikalikan 1 minus p kali pangkat n minus x. Jadi n minus itu sisanya. Nah, sisanya itu adalah probabilitasnya 1 minus p. Jadi selain daripada tadi yang sukses kan gagal. Yang gagal sebanyak berapa? N minus x ya. Jadi ini probability yang gagal pangkatnya n minus x, di mana x adalah 0, 1, 2 sampai dengan n. Ini yang namanya terbatas. Terbatas. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendefinisikan untuk yang diskrit. Jadi kalau diskrit itu apakah datanya terbatas atau datanya tidak terbatas. Nah ini contoh yang terbatas sebanyak n. Misalkan tadi potongan batang kita batasi sampai dengan berapa? Sampai dengan 1000. Nah oke ya. Nah, n jumlah data, P probabilitas untuk kejadian sukses. Nah, P itu adalah 0 sampai dengan 1. 0 pengertiannya tidak terjadi, 1 berarti terjadi sempurna. Sekarang kita berikan contoh ya, contoh kasus ya. Dalam suatu proses produksi diambil sampel random sebanyak 100 potongan besi. Ambil sampel 100 potongan besi. Nah, setiap potongan itu pasti memenuhi Bernoulli, yaitu memiliki dua kejadian, sukses atau gagal. Nah, setiap potongan diselidiki dan diukur untuk diuji apakah sebuah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Diketahui bahwa 1% dari seluruh produksi adalah rusak. 1% dari seluruh produksi adalah rusak. Kalau begitu rata yang rusak berapa? Persen dari 100. Oh berarti 1. Dari 1% dari 100 berarti 1. Nah, jadi probability-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan 1%? Ya, ini dari data-data histori. Ya, dari data-data yang sudah ada, kita bisa menyimpulkan bahwa probability untuk rusak itu adalah 1. Nah, 0, berapa? Kalau 1%, 0,01. Nah, misalkan ditanyakan, berapa probabilitas terdapat lebih dari 2 barang yang rusak? Lebih dari 2. Pengertian lebih dari 2 berarti 3, 4, 5. Nah, kalau rusak semua, oh berarti 100. Jadi dari 3 sampai dengan 100. Nah, coba N sama dengan 100. P rusak tadi, ya probability untuk rusak 1% berarti 0,01. Nah, dari sini kita mendapatkan fungsi probabilitas untuk produk yang rusak, jadi banyaknya produk yang rusak. Ya. Misalkan X, jadi banyaknya produk yang rusak X, maka PX, ya tadi N. NX, jadi 100X, ya 100X. Oke. Ini. Dikalikan P pangkat X. P-nya adalah 0,01. Kemudian dikalikan dengan 1 minus P. Ya, 1 minus 0,01 dikalikan N minus X. X-nya itu dari 1 sampai dengan 100. N-nya sama dengan 100. Nah,
Untuk lainnya sama dengan 0. Nah, dari sini coba kita lihat ya, berapa probability lebih dari 2? Lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, notasinya adalah ini, lebih dari 2. Lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 berarti kita harus menghitung probability 3 berapa, 4 berapa, sampai 100 berapa, terlalu banyak. Maka dibalik ya, dibalik kita bisa menghitung probability kurang atau sama dengan 2 ya. Jadi tadi kan 0, 1, 2, 3, 4. 0 atau apa sih? 0 tidak ada yang rusak, 1, 2, 3. Nah, kalau kurang dari 3 berarti 2. Nah, jadi kalau kurang dari 3 berarti 2. Jadi 0, 1, 2. Berarti kita hanya menghitung ya, menghitung 3, yaitu 0, rusak tidak ada rusak, tidak ada rusak 0, rusaknya 1, rusaknya 2. Maka kita mendapatkan untuk probability X kurang atau sama dengan 2, berarti penjumlahan dari ini kejadian untuk 0, 1, 2, berarti ada 3 ya. Nah, hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Jadi ini merupakan fungsi distribusi kumulatif dijumlahkan. Kalau yang tadi waktu kita bicara ini bukan distribusi kumulatif ya. Karena masing-masing sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri berarti ini menjadi perkalian. Tapi kalau ini menjadi katakanlah menjadi dikumulatifkan, maka nanti kalau kumulatif berarti di sini adalah apa namanya sigma ya. Kalau continue berarti menggunakan apa? Integral. Jadi kita jumlahkan. Dari X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Coba. X sama dengan 0, ini 100 0. Dikalikan 0 pangkat 0,01 pangkat 0 dikalikan 1 minus 0,01, 100 minus 0 karena X-nya sama dengan 0. Tidak ada yang rusak. Nah, sekarang di sini 100 X kombinatorik, 100 X-nya sama dengan 0. Berarti kan 100 faktorial. Dibagi dengan 100 faktorial dikalikan dengan 100 minus 0. 100. Jadi 100 faktorial, mohon maaf. 100 faktorial dikalikan X faktorial 0 ya, 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1. Kemudian dikalikan 100 minus 0, berarti 100. Jadi 100 faktorial dibagi dengan 100 faktorial sama dengan 1. Jika ini kalau X sama dengan 0, berapa? 1. Nah. Sekarang 0,01 pangkat 0, berapa? 1. Aduh, apa-apa 1 ya. Kemudian 1 minus 0 berapa? 0,99. 0,99. 100 kurangi 0. Nah, 100. Berarti ini untuk komponen X sama dengan 0 ya. Untuk komponen X sama dengan 0 ini. Oke. Kalau X sama dengan 1, nah berikutnya ini ya. Untuk X sama dengan 1, ya, berarti ada kombinatorik 102. 102. Nah, kalau ini kita selesaikan sama dengan ini. Kalau X sama dengan 3, nah ini di bawahnya. X sama dengan 3, maka kombinatorik 103, ya 100 dengan 3, ini nilainya berapa? Nilainya 4.950. Jadi 4.950 itu adalah kombinatorik 100 dengan 3. Nah, kalau itu kita selesaikan, maka probabilitasnya berapa? 0,92. Ini probabilitas apa? Probabilitas untuk jumlah rusak kurang atau sama dengan 2. Ya, jadi 0, 1, 2 dikumpulkan, berapa probabilitasnya? 0,9. Nah, oke ya. Oke. Kalau tadi P-nya berapa?
0,01. Itu untuk terjadi satu yang rusak. Satu yang rusak. Oke. Maka probabilitas terdapat lebih dari 2 barang yang rusak, maka 1 dikurangi probability kurang atau X kurang daripada 2. Ini dia, ya. Nah, ini maka menjadi 0,08. Dengan demikian, probability terdapat lebih dari 2 barang yang rusak sebesar 0,08. Relatif kecil ya. Karena apa? Karena probabilitas rusaknya hanya 1. Kalau 1 lebih dari 2, 3 berarti relatif kecil. Tapi kalau ditanyakan probabilitas sama dengan 1, probabilitas untuk rusak sama dengan 1 relatif besar. Kalau 2 mendekati 1 juga besar gitu ya. Oke. Sekarang berikutnya, dari sini kita bisa menghitung min ya, min. Nah, min itu tadi menurut distribusi binomial rumusnya apa? NP. N itu adalah banyaknya produk, P itu adalah probability untuk sukses. Jadi 100 itu adalah N-nya, P-nya adalah 0,01, berarti sama dengan 1. Sehingga kalau 1% kemungkinan rusak, berapa yang rusak? Ya 1. Ya 1 itu ya. Variansinya gampang, NPQ. Nah, NPQ. Maka 100 dikalikan P-nya 0,01 dikalikan 0,099. Maka jadinya 0,99 itu variansinya. Oke, sekarang terakhir Poisson. Hanya 3 saja yang saya kenalkan ya. Sebelum saya memperkenalkan yang Poisson ini, ya saya cek dulu kehadiran ya. Yang kehadiran berapa? 88 ya. Ini 18 kelihatannya maksimal ya. Berarti ada berapa? 6 yang tidak yang keluar kelihatannya ya. Atau mungkin ada yang apa namanya? Ada yang hambatan, coba saya cek ya dari WA Group yang punya hambatan untuk daftar hadir. Wih, tidak ada ya, tidak ada. Saya pikir betul. Di sini tidak ada. Coba saya panggil dulu ya. Apakah ada yang kesulitan untuk mengisi daftar hadir? Oh, enggak ada suara, berarti semuanya oke ya. Nah, jangan saya tidak, jangan ya. Jadi yang tidak yang mengalami hambatan itu yang ngomong gitu ya supaya lebih mudah gitu ya. Enggak ada, oke. Enggak ada. Berarti di sini ada 6 mahasiswa yang katakanlah tidak mengikuti terus ya. Coba saya akan cek betul enggak ya. Nah, betul. Sekaligus saya mengidentifikasi Zulfata. Yang kedua Frederick. Yang ketiga Faridah. Oh, banyak juga ini Faridah. Oh, keempat ya. Fajranto. Oh, tanpa gedi, Fajranti. Nah. Terakhir, satu lagi. Suma sama lah. Ahmad. Oh, ini masih satu lagi. Ahmad ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahmad.
Oke, jadi ada 6 teman kita yang tidak mengikuti dari awal, kemungkinan ini sudah pindah ya. Oke, pindah mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik lagi gitu ya. Tapi Anda yang tinggal di sini, saya pikir seperti yang saya sampaikan pada kuliah yang pertama, Anda tidak salah sasaran ya. Kecuali kalau kemampuannya rendah, tapi saya pikir kalau kemampuannya rendah, berarti ada strategi bagaimana cara menguasai statistik sehingga menjadi suatu profesi. Oke. Yang berikutnya adalah distribusi Poisson. Ya, Poisson. Ini orang Perancis ya, orang Perancis. Nah, dia dapat doktor umur 17 tahun, 17 atau 18 itu ya, tapi usianya tidak panjang gitu ya. Jadi usia 17 atau 18 tahun itu sudah doktor. Ya. Nah, apa yang dia kemukakan itu menjadi distribusi Poisson. Bedanya apa dengan distribusi binomial? Kalau binomial itu tadi, ya, binomial ini, nah, X-nya itu terbatas sampai N. Jadi menggambarkan pada N kali percobaan, sehingga sampelnya terbatas atau populasinya terbatas. Tapi kalau Poisson, X-nya itu tidak terbatas. Nah, jadi di sini titik-titik nggak sampai N. Contohnya apa? Ya, contohnya begini ya. Yang dihitung tadi ya. Kalau yang terbatas misalkan jumlah kendaraan mahasiswa yang masuk ke Undip pasti terbatas itu. Sebanyak ya jumlah mahasiswa. Nggak lebih dari itu. Ya. Tapi kalau yang kita hitung adalah berapa kendaraan yang masuk secara umum, ya mahasiswa, ya dosen, ya tamu. Lah kita nggak ngerti, kita tidak bisa membatasi gitu ya. Siapapun bisa datang. Nah itu menjadi yang tidak terbatas, yang menjadi tidak terbatas. Namun demikian secara statistika, ya terbatas ataupun tidak berbatas itu agak susah menyatakan berapa batasnya gitu ya. Misalkan 100 itu sudah bisa menjadi terbatas. Nah, terbatas. Tapi bisa jadi datanya hanya 50 itu sudah masuk pada tidak terbatas karena itu distribusinya Poisson. Bisa jadi. Jadi di dalam nanti sampelnya tidak mungkin X atau untuk Poisson itu sampelnya terus mengambil yang tidak terbatas gitu ya. Karena kita mengambil sampel berarti tertentu. Ya. Hanya saja populasinya yang tidak terbatas. Ya, populasinya tidak terbatas. Nah sekarang bagaimana bentuk distribusinya ya, distribusi probabilitas untuk Poisson. Maka Px sama dengan lambda pangkat X dikalikan E eksponensial pangkat minus lambda. Nah, dibagi dengan X faktorial. Dibagi dengan X faktorial. Nah lambda di sini itu adalah posisinya sebagai apa? Sebagai min di sini ya. Min dan varian itu sama dengan lambda. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap populasi ya itu ada parameternya. Parameter nilai data itu ada 2, min dan varian. Sehingga setiap fungsi probabilitas harus ada parameternya. Maka parameternya di sini hanya lambda. Oh, dengan demikian berarti parameternya di sini lambda sebagai min dan sekaligus sebagai varian. Dan ini ya menjadi syarat ya, menjadi syarat utama bahwa sebuah sampel, sebuah populasi ataupun data memiliki distribusi Poisson. Sehingga dihitung dulu rata-ratanya berapa. Kalau rata-ratanya sama dengan varian, oh berarti itu adalah salah satu syarat untuk distribusi atau memenuhi syarat untuk distribusi Poisson.
Datanya apa? Datanya adalah diskrit. Oke. Ya, nah. Barangkali jelas itu ya. Nah, jadi ini. Bagaimana kalau tadi di binomial? Parameternya apa? Binomial. Nah, jadi di dalam fungsi distribusi itu hanya tertulis dua. Satu konstanta, satu variabel random. Variabel randomnya apa? X. Ya, X. Nah, konstantanya apa? P, probabilitas, N. Itu jumlah sampel. Maka dari konstanta ini kita bisa menentukan apa? Menentukan parameter populasinya, yaitu min. N kali P, varian NPX. Walaupun di sini tidak ditulis katakanlah minnya berapa, itu tidak ada minnya. Tapi dengan konstante yang ada di sini, maksudnya konstante itu adalah konstannya, ya, bisa kita menentukan min dan varian. Nah, ini kok. Nah, kalau yang namanya Poisson, konstantenya mana? Nah, konstantenya itu ya ini lambda itu sendiri. Nah, itu fungsi, walaupun ini konstan ya, ini sebagai fungsi eksponensial. Walaupun ini juga konstan. Tapi karena di sini sudah ada minnya, maka sebagai parameternya adalah min sekaligus varian itu sama dengan min. Oke. Ada syarat yang lain ya, tapi tidak menjelaskan di sini dulu supaya kita batasi ya di dalam kita membangun statistical thinking, jangan terlalu berat konsep matematisnya ya. Nanti kalau Anda sudah masuk pada statistik matematika, nanti akan diberi definisi distribusi Poisson. Sana lebih lengkap lagi ya. Di sini yang pokok adalah pengertiannya saya saja. Karena yang kami pentingkan adalah membangun statistical thinking-nya. Jangan terbebani kaitannya dengan teori matematisnya. Oke. Contoh, 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Ya, 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan pesawat ya, luar negeri ya boleh saja. Ya, kalau luar negeri 200 rugi gitu ya. Kalau penumpang, tapi kecuali kalau pakai pakai yang kendaraan kecil, pesawat kecil ya. Nah, itu bisa aja misalkan pakai wing ya. Ya, atau Garuda yang kecil ya. Tapi kalau yang besar itu lebih ya sampai 400. Nah, jadi 200 penumpang telah memesan tiket untuk perjalanan penerbangan pakai pesawat. Nah, jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Nah, ini kasusnya dulu saya sering gitu ya. Saya sering hampir setiap minggu katakanlah di bandara dari Jakarta ke Semarang ya, Jakarta ke Semarang. Nah, kalau biasanya kalau pergi rapat itu pagi berangkat, sore pulang. Nah, jadi sore pulang, jam 5 ada di bandara. Tapi ternyata apa? Saya ke bandaranya lebih cepat gitu ya. Cepat misalkan jam 3 gitu ya. Jam 2 sudah ada di bandara. Ternyata jam 3 itu ada pesawat yang mau ke Semarang gitu ya. Pesawat yang mau ke Semarang. Daripada nunggu jam 5, maka saya ingin mengambil yang jam 3. Nah, dari situ maka bagaimana caranya? Nah, apakah ada peluang? Nah, kalau sedang full ada saja itu ya. Jadi karena di sini misalkan tadi peluangnya 200 penumpang telah memesan tiket ya. Yang kebiasaan itu pasti ada yang gagal. Ya, kenapa gagal? Karena mencapai Jakarta, mencapai Cengkareng itu padat itu ya.
padat. Jakarta kan padat. Kecuali yang sekarang ini ya. Sekarang ini ada kereta gitu ya. Walaupun ada kereta kemungkinan juga terlambat ada gitu ya. Nah, yang terlambat itu probabilitasnya berapa? 0,01. Artinya dari 100 orang hanya 1. Nah, dari sini berapa probabilitas untuk 3 orang yang tidak datang? Nah, pertanyaannya adalah apakah ini terbatas atau tidak terbatas? Terbatas atau tidak terbatas? Bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Nah, oke ya. Coba kita lihat N-nya berapa? 200. Ya, kita ngambil sampel. Oh, berarti kita bicara terbatas. Oh, berarti boleh kalau untuk apa namanya Poisson dengan N tertentu ya boleh saja gitu ya. Nah, tapi harus relatif banyak ya, relatif banyak. Kalau binomial itu datanya relatif sedikit. E-nya ada 200, P-nya berapa? 0,01. X yang kita tanyakan berapa peluang ada 3 orang yang tidak datang. 3. Dengan demikian kita bisa menggunakan apa? Rata-ratanya ya lambda ini. Oh, ini seolah-olah menggunakan binomial gitu ya karena ini terbatas. Tapi sebetulnya kalau dari sini kita tahu gitu ya. Rata-ratanya berapa sih? Nah, karena probability-nya adalah 0,01 dikalikan dengan banyaknya penumpang 200 berarti 200 dikalikan 0,01. Jadi sini kalau yang tadi saya katakan dengan logika, kalau ini menggunakan rumus Bernoulli, N kalikan P ya 200. Ya, kalau diskrit. Ya. Jadi 200 dikalikan 0,01 sama dengan 2. Rata-ratanya sama dengan 2. Min. Ya. Maka kalau X sama dengan 3, tinggal memasukkan X-nya sama dengan 3 ya. Ini pangkat X ada eksponensial pangkat minus lambda. Lambanya sudah ada 2. Eksponensial itu ada nilainya. Ini 2,7 dan seterusnya. Lambdanya tadi ada 2, X-nya sama dengan 3, ya 3, dibagi dengan X faktorial, 3 faktorial. Maka hasilnya berapa? 0,18 ya, atau ya 18%. Ya, jadi kalau peluang sebenarnya nggak perlu pakai persen ya. Jadi peluangnya berapa? 0,18. Tapi untuk membuat logika gampang berpikir, 18%. Artinya apa? Dari 100 orang, bentar. Ini 0,18 berarti 18% ya. 18%. Berarti dari 100 orang hanya berapa? 1,8 ya, Kak, 1,8. Nah, atau ya 1,8. Jadi peluangnya ada gitu ya. Karena ini 3 orang, probabilitasnya sekitar berapa? Mendekati 0,2. Ya ada, tapi kecil gitu ya. Kecil. Nah, ada tapi relatif kecil. Oke ya. Oke. Sekarang contoh lagi ya. Rata-rata kedatangan kendaraan di jalan raya lambda atau min-nya sama dengan 72 setiap jam. Nah, jadi ada apa satuannya? Berapa peluang dari jumlah kendaraan sebanyak 4 kedatangan dalam 3 menit? Nah, ini yang agak merepotkan adalah bahwa rata-rata itu punya satuan jam, yang ditanyakan adalah dalam satuan menit. Maka di situ nanti harus kita sesuaikan satuannya. Satuannya kita bawa ke jam atau kita bawa ke menit. Boleh dua-duanya ya. Boleh dua-duanya. Coba kita bawa ke satuan jam ya. Satuan jam. Karena rata-ratanya satuannya adalah jam.
Maka dalam 3 menit ya berarti dijadikan jam, berarti apa? 3 dibagi dengan 60, berarti 1/20 unit waktu. Waktunya itu jam ya. Jadi kita sekarang ada faktor pembobot ya untuk membuat menit menjadi apa namanya jam berdasarkan ini. Jadi kalau 3 berarti 3/60. Nah, 3/60. Maka dalam satuan waktu menjadi atau dikalikan dengan T ya. T 1/20 ya. 1/20. Sekarang X-nya berapa? 4 ya. Sehingga sekarang kita sudah bisa menghitung ya, menghitung rumusnya masih sama, cuma di dalam apa namanya di sini lambdanya kita dikalikan dengan satuan waktu yaitu T/20 karena yang kita hitung itu adalah 4 dalam menit, 4 dalam 3 menit ya, 4 dalam 3 menit. Sehingga eksponensial pangkat lambda kalikan T, lambda dikalikan T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, T-nya 1/20 gitu ya. X-nya sama dengan 4, maka kalau kita hitung berapa? Ya 0,19 atau 19%, mendekati 0,2 ya. Mendekati 0,2. Ya, 0,2. Oke. Contoh yang beda lagi ya. Contoh yang beda lagi. Rata-rata seorang mahasiswa melakukan 5 kesalahan menulis per halaman. Ya, menulis per halaman. Anda ngetik ya pakai Word ya, pakai Word, ngetik pakai Word, maka dalam satu halaman rata-ratanya berapa? 5. Kecil ya mestinya kalau 5 ya. Kalau saya kadang-kadang setiap baris ada yang salah gitu. Setiap baris ada yang salah. Kalau satu halaman itu ada 30 baris berarti lebih dari 30. Nah, ini katakanlah sebagai contoh ya. Jadi dalam mengetik ya satu halaman itu hanya berapa? 5 kesalahan. Ini untuk menyangkut menilai profesionalisme seseorang di dalam mengetik. Oke. Berapakah peluang bahwa pada halaman berikut mahasiswa tersebut tidak ada kesalahan? Berarti 0. Nah, kebiasaannya ada 5. Berapa probabilitas berikutnya tidak ada kesalahan? Nah, kemungkinan ya kecil ya. Yang namanya kemungkinan itu kan berdasarkan pada data histori. Kalau biasanya ada, ujuk-ujuk berikutnya tidak ada, waktu hebat gitu ya. Tapi yang kita harapkan seperti itu, ya. Yang kita harapkan seperti itu. Coba kita lihat ya. X sama dengan berapa tadi? Tidak ada kesalahan, berarti X sama dengan 0. Kita menggunakan distribusi Poisson, ya, distribusi Poisson. Tinggal memasukkan lambdanya sama dengan 5, X sama dengan 0, maka hasilnya berapa di sini? 0,0067. Relatif sangat kecil gitu ya. 0,0067 ya. 0,67%. Karena apa? Biasanya ada yang salah, berikutnya ya kecil. Tapi bisa jadi walaupun 0,006 probability-nya ya, bisa jadi pada halaman berikutnya ya tidak ada yang salah ya, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Nah, misalkan begini, sekarang kita bicara pandemi ya. Pandemi. Di dalam suatu kota yang terjangkit probabilitasnya berapa? Ya kita hitung saja. Ya. Penduduknya berapa? 1 juta. Yang kena berapa? Oh, hanya 100 gitu ya. Satu katakanlah satu kabupaten gitu ya. Probabilitasnya berapa untuk kena? Ya 100 per 1 juta. Berapa itu? 100 per 1 juta. Nah, kan relatif kecil. Walaupun relatif kecil, kan peluangnya ada gitu ya. Peluangnya ada.
Apalagi peluang itu ya ada tambahan yang lebih menguatkan kalau berdekatan ya. Nah, kalau tidak berdekatan pun tetap ada gitu ya, walaupun peluangnya itu kecil. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, tidak lebih dari 3 kesalahan. Tidak lebih dari 3 berarti paling banyak 3. Berarti 3, 2, 3, 2, 1, 0. Berarti ada 4 kemungkinan ya. 3, 2, 1, 0. Itu harus kita hitung secara kumulatif dijumlahkan. Oke ya. Berarti diawali dari katakanlah 0 dengan rata-rata 5, 1 dengan rata-rata 5, 2 dengan rata 5, 3 dengan rata 5. Kalau kita masukkan di dalam fungsi probabilitas Poisson, maka kita bisa menghitung hasilnya berapa? Hasilnya 0,26. Jadi kalau paling banyak 3, ya paling banyak 3. Nah, itu 0,26. Ya agak kecil karena rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 5 gitu ya. Oke. Terakhir ya. Lebih dari 3 kesalahan, 3 kesalahan berarti 4, 5 dan seterusnya. 4, 5 dan seterusnya. Maka kita balik. Kalau seterusnya berapa kita tidak tahu gitu ya. Kalau ngetik itu bisa jadi terjadi tadi kalau saya ngetik bisa jadi satu halaman aja seringkali lebih dari 1 gitu ya. Satu halaman bisa jadi kesalahannya banyak sampai 100. Sampai 100 itu ya. Nah, karena banyak kita balik gitu ya. Kita balik ya, kita balik. Jadi kalau kita balik ya, kita balik berarti 1 dikurangi X kurang atau sama dengan 3 ya. Kurang atau sama dengan 3. Oke. Nah, ini. Nah, karena ini tadi sudah dihitung 0,026, maka probabilitasnya 1 dikurangi 0,26. Berarti berapa? 73 atau 0,73. Probabilitasnya 0,73. Nah, itu barangkali ada lagi contoh enggak ada ya. Itu secara singkat untuk menjelaskan distribusi yang diskrit ada 3 bentuk yang saya perkenalkan, yaitu Bernoulli. Intinya apa? Satu objek hanya perhatiannya pada satu objek satu peristiwa. Satu objek satu peristiwa. Kalau binomial satu objek lebih dari satu peristiwa tapi terbatas. Satu objek ya peristiwanya banyak tapi terbatas. Poisson satu objek peristiwanya banyak tapi bisa tidak terbatas. Terbatas boleh, tidak terbatas juga. Kalau ketentuannya tidak terbatas gitu ya, tapi terbatas pun boleh. Itu saja teman-teman sekalian. Sekarang sudah jam 4.30 ya. Sudah 1,5 jam. Oke ya. Mungkin ini tidak sampai jam 3 nanti. Oke, itu saja teman-teman sekalian kuliah pada hari ini untuk mengenal distribusi yang diskrit saya sampaikan, jelaskan ya secara pelan-pelan ya, karena di sini kita membangun konsep ya, membangun konsep agar apa? Agar statistical thinking-nya itu betul-betul bisa didalami ya, bisa kita pahami. Ya, daripada nanti memberikan suatu secara teoretik banyak tapi susah dipahami, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, berkomentar silakan ya. Ya kita batasi tidak sampai jam 3 gitu. Silakan. Halo teman-teman, tidak ada suaranya ini. Ada ini. Coba Mbak Siva ya. Wah, namanya bagus nih. Silakan Mbak Siva.
Ya baik Pak, baik Prof, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai yang contoh di distribusi binomial sama di distribusi Poisson. Nah ini kan yang di contoh, 4.2 yang di distribusi binomial sama contoh 1 di distribusi Poisson itu sama-sama punya batas. Kalau misalkan yang di contoh 1 yang di distribusi Poisson ini bisa nggak pakai cara yang di distribusi binomial? Oke. Tuh. Kira-kira jawabannya boleh nggak? Coba Anda berpikir gitu ya, boleh nggak? Kalau dilihat dari soalnya kayaknya memungkinkan sih Prof, soalnya, dari variabel yang diketahui di contoh 1 ini bisa dimasukin semua ke rumus yang ada di distribusi binomial. Bagus sekali. Tapi belum saya Kenapa? Ini tapi cara saya belum coba. nggak usah dulu. Karena itu belum mencoba, ada satu kata yang sangat saya beri apresiasi, memungkinkan gitu ya. Karena kita kan orang statistik. Kalau orang statistik, kalau kita akan mengatakan iya, tapi belum kita coba gitu ya, itu ya memungkinkan itu ya. Itu bagus sekali kata-kata seperti itu. Oke. Jadi ya itu yang saya inginkan di dalam berdiskusi, kita sudah mulai menggunakan bahasa ilmiah. Kalau itu pasti ya katakan kita pasti, tapi kalau kita nyatakan belum pasti ya dengan kata-kata memungkinkan. Saya sering mengatakan seperti itu, yang memungkinkan. Berarti kalau saya mengatakan memungkinkan berarti ada sesuatu yang ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Jadi tadi perbedaan atau kesamaan antara distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, di sini kalau binomial itu terbatas. Jumlah terbatasnya berapa? Nah, ini yang tidak ada ya. Tapi kecil pun nggak apa-apa gitu ya. Kecil pun nggak apa. Misalkan 10, boleh ya. Ke 10 boleh. Karena yang penting di situ adalah konsep daripada distribusi Bernoullinya. Jadi distribusi dari Bernoulli ini satu objek memiliki dua kemungkinan ya. Satu objek memiliki dua kemungkinan. Maka kalau banyaknya objek itu atau banyaknya kejadian itu 10 ya nggak ada masalah. Yang penting setiap objek di dalam 10 kejadian tadi itu harus memiliki dua ya kemungkinan, iya atau tidak. Nah, itu boleh ya. Kemudian kalau Poisson itu kejadiannya banyak gitu ya, kejadiannya banyak. Kenapa? Karena di situ kita memasukkan yang namanya min. Ini ada tambahan baru itu ya. Tadi belum saya menjelaskan. Memasukkan tambahan min. Min itu punya siapa? Min itu punya populasi. Kalau kita bicara populasi berapa? Ya banyak. Nah, pengertian banyak di dalam statistika itu ya agak susah diomongkan secara kuantitatif banyak. Ya, banyaknya berapa? Bisa 100, bisa 1 miliar. Namun sebagai pegangan apa? Sebagai pegangan bahwa kita bisa mendapatkan min yang sama dengan varian. Nah, untuk mendapatkan min dan sama dengan varian itu diperlukan data yang banyak. Data yang banyak. Nah, misalkan datanya berapa? Datanya hanya 40 data. Tapi bisa membuktikan bahwa min sampel yang kita dapatkan sama dengan variansinya. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nah, itu di dalam menjelaskan kaitannya dengan Poisson. Tapi kalau itu Bernoulli, yang ada itu kan hanya apa? N. Jumlah percobaan atau jumlah kejadian sama P. P itu adalah probability dari setiap event untuk sukses. Ya, setiap event untuk sukses. Jadi kita tidak tahu bagaimana populasinya tadi.
Namun demikian dari situ kita bisa menentukan min-nya. Min-nya belakangan gitu ya. Min-nya belakangan yaitu N kalikan P. Tapi kalau Poisson, min-nya dulu kita tetapkan ya. Min-nya dulu kita tetapkan, tapi kalau distribusi Bernoulli min-nya itu belakangan. Nah, itu untuk melengkapi kejelasan tadi sehingga kalau misalkan nanti ya dalam satu kasus ternyata jumlah kejadiannya itu terbatas ya, walaupun itu sebetulnya Poisson, bisa saja menggunakan distribusi Bernoulli. Itu Mbak Siva, bisa dipahami? Jadi kesimpulannya, Prof, kalau misalkan dari distribusi Poisson ini itu kita nyari min-nya dulu yang diambil dari populasinya. Terus min-nya itu sama dengan varian. Nah, untuk menentukan min sama dengan varian ini diperlukan data yang banyak. Untuk yang Bernoulli itu yang ada hanya jumlah kejadiannya sama probability-nya. Nah, min-nya ini kita bisa menentukannya di terakhiran. Gitu, Prof. Wah, itu Anda ngikuti perkataan saya. Ya enggak? Enggak apa-apa ya. Ya pertama kali ngikut dulu itu enggak niru enggak apa-apa ya. Ada satu yang kurang pas tadi ya. Min dari populasi gitu ya. Jadi kalau Poisson mendapatkan min itu tidak dari populasi, dari sampel ya. Karena kalau kita mengambil data itu dasarnya adalah sampel. Jadi dari sampel kita mendapatkan min, kemudian min itu harus kita cek apakah sama dengan varian. Sehingga dari data kita cari minnya berapa, variansinya berapa. Kalau itu sama, berarti distribusinya Poisson. Tapi kalau itu tidak sama, ya gunakan distribusi binomial. Nah, coba kalau Anda lihat bentuknya, mudah menghitungnya. Mudah mana menghitungnya antara distribusi Poisson dengan distribusi binomial? Sebenarnya untuk keduanya saya tidak memiliki masalah tertentu, Prof. Jadi untuk yang Poisson, yang penting kita menentukan apakah min-nya sama dengan atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kita menggunakan binomial, begitu ya, Prof? Oke. Jadi kalau sekarang karena tidak menghitung secara manual, itu perhitungan atau komputasi itu tidak ada masalah gitu ya. Misalkan kita menggunakan Excel. Menggunakan Excel, Poisson tinggal aja di situ ada kode tentang Poisson, di situ kaitannya ada distribusi, tinggal memasukkan lambda dan X-nya beres. Bernoulli, tinggal inputnya apa? Inputnya kan ada 1, N-nya berapa, P-nya berapa, X-nya berapa, keluar grade. Itu pakai Excel saja ya bisa itu. Ya. Pakai Excel untuk menentukan tadi berapa probability-nya ya. Tapi kalau dulu zamannya belum ada komputer, wah itu repot banget itu ya. Coba kita menghitung katakanlah 55 fakultas betul ya, faktorial ya, faktorial. Wah, itu kan 55 kali 54, wah itu mendem itu ya. Nah, oke, bagus sekali ya. Nah, itu kira-kira cara menjelaskan gitu ya, sehingga tidak hanya Anda tanya, tapi setelah itu ya kita biasakan saja kesimpulannya apa ya, walaupun sementara meniru nggak apa-apa gitu ya, tapi kita mulai berani untuk mengungkapkan. Ya biasanya kalau meniru ataupun nanti Anda menjelaskan, kalau ada yang kurang pas saya benarkan. Kalau ada sesuatu yang sangat excellent, biasanya saya puji gitu ya. Seperti tadi, memungkinkan lah, kata-kata memungkinkan karena belum mencoba, itu bagus sekali. Oke. Teman-teman sekalian, saya beri satu kata tadi, ada meniru ya. Ada filosofi yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, untuk Anda bisa betul-betul nanti mahir di dalam diskusi, ya amati dulu. Nah, setelah itu
Tiru omongan-omongan saya, omongan para ahli, tiru dulu. Setelah itu jadilah dirimu sendiri. Wah, nanti hebat ya. Jadilah dirimu sendiri. Baik, itu Mbak Siwa, saya suka sekali, excellent ya. Berikutnya ada siapa ini ya? Oh, sudah habis. Satu saja. Permisi Prof, Assalamualaikum. Mau izin bertanya, maaf. Oke, silakan. Namanya siapa ini kok nggak muncul? Oh, ini Adam Prof, maaf. Oh, Adam, ya. Ya. Permisi, maaf sebelumnya Prof. Adam ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mau memastikan Prof, maaf tadi kurang paham. Untuk yang contoh soal ketiga Prof tentang distribusi Poisson. Untuk X lebih dari 3 itu Prof. Itu kok frekuensi kumulatifnya bisa sampai 15 ya Prof, maaf. Sedangkan tadi batas kesalahannya itu maksimal ada 5 itu Prof. Oh iya ya. Itu tadi saya lupa menjelaskan itu ya. Ya, itu karena dibatasi gitu ya, dibatasi sampai dengan 15 ya. Mestinya enggak gitu ya. Jadi itu tidak kita batasi itu. Karena itu kan banyak yang salah ya, banyak yang salah. Tadi saya katakan kalau saya ngetik saja satu baris ada yang salah, tapi ini kan orang profesional itu ya. Jadi mestinya 15 itu tidak kita perlu batasi ya. Tidak perlu kita batasi. Jadi angka 15 itu saya koreksi, sebaiknya tidak dibatasi. Tapi kalau mau dibatasi bahwa ya kebiasaannya itu sampai dengan 15 itu ya boleh dibatasi, sehingga tadi kalau misalkan lebih dari 3 berarti apa? 4, 5 sampai dengan 15 ya. Tapi di di soal itu tidak diberi keterangan bahwa itu ada batasan bahwa jumlah salah itu sampai dengan 15. Oke ya. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, terima kasih Prof. Lalu untuk yang kedua, yang kedua. Oh ya, yang kedua ini maaf Prof, untuk tadi Prof yang rumus distribusi Poisson, bisakah kita pakai rumus itu misalnya untuk menghitung peluang di masa yang akan datang gitu Prof? Misalnya kita punya data rata-rata penjualan gitu Prof, rata-rata penjualan sepeda, katakanlah sepeda hari ini 4 buah, lalu kita ingin menentukan berapa peluang jika besok hari itu terjual 5 sepeda gitu Prof. Oke. Pertanyaannya bagus sekali itu ya. Kita belum sampai bicara prediksi tapi Anda sudah mulai ya punya konsep prediksi. Bagus sekali ya. Jadi yang distribusi Poisson itu yang penting syaratnya apa? Syaratnya adalah diskrit. Kalau jumlah penjualan berarti itu diskrit itu ya. Tidak penjualan. Hari ini berapa yang terjual? Oh, ada 10. Ya. Jadi dari histori dulu, dari histori gitu ya. Dari historinya dulu, miternya. Jadi katakanlah kita ambil data dalam 1 bulan gitu ya. Nah, hari pertama 10, hari 2 berapa? 15, hari ketiga berapa? Oh, enggak ada yang membeli, hanya 1 saja. Terus hari berikutnya berapa? Oh, sampai katakanlah 30 gitu ya. Nah, dari data histori itulah kita bisa mendapatkan apa? Min. Ya. Dari data histori itu kita mendapatkan min. Nah, dengan demikian karakteristik daripada tadi banyaknya sepeda yang terjual, itu memiliki distribusi Poisson. Katakanlah kita ambil misalkan ya tadi min sama dengan variansinya ya, distribusi Poisson. Nah, kalau memang secara data histori memiliki distribusi Poisson dengan min katakanlah berapa, misalkan katakanlah 10 ya, maka dari situ untuk berikutnya bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan
Jadi misalkan Anda ingin tahu gitu ya, berapa kemungkinan untuk pembeli sepeda itu berapa? 20 berapa? Tinggal hitung aja. Itu probabilitasnya itu ya. Mungkin pada kesempatan yang lain kita tidak bisa menentukan hari keberapa gitu ya. Tidak bisa menentukan pada hari keberapa. Tapi yang kita tentukan adalah berapa jumlah yang terbeli. Sehingga kalau kita harapkan pada hari ke-7 ya, yang beli itu berapa? Yang beli katakanlah 15, nah itu berapa kemungkinannya? Itu bisa ditentukan. Dengan catatan tadi bahwa fenomenanya itu masih sama. Artinya masih sama itu kan dalam 1 bulan itu kan mengalami katakanlah ulangan minggu sampai berapa kali? 4-5 kali gitu ya. Sehingga kalau yang namanya pembeli itu kan mungkin hari Seninnya kosong. Tapi begitu hari Sabtu, Minggu banyak. Nah itu. Jadi kalau itu berulang nggak ada masalah gitu ya. Sehingga nanti kalau kosong probabilitasnya berapa, kalau banyak probabilitasnya berapa, dan itu di hari apa, itu bisa kita mengerti. Gitu Mas Adam. Ya. Coba bisa Anda simpulkan untuk distribusi populasi? Pokoknya intinya Prof, yang saya tangkap itu kalau data historinya punya min, kita bisa memprediksi data atau peluang berikutnya seperti itu Prof. Misalnya tadi di hari pertama kita menjual 5, di hari kedua kita jual 3, nanti di hari keempat atau kelima kita bisa hitung peluangnya bisa terjual 5 atau 6 seperti itu Prof. Ya, jadi dari data history itu, sampel itu kan data history itu, yang namanya sampel data sudah ada. Nah, data yang sudah ada itulah yang nanti akan mewakili populasi. Nah, populasi itulah fenomena sebenarnya ya, fenomena sebenarnya. Sehingga kalau kita punya toko sepeda, ya termasuk yang akan datang ya. Kecuali Kecuali nanti ada perubahan ya, maka bisa kita hitung lagi rata-ratanya berapa pada bulan berikutnya. Itu bisa untuk memprediksi pada katakanlah pada hari Minggu bulan berikutnya. Nah, bagus ya. Jadi yang namanya populasi itu bukan hanya sekarang saja, tapi untuk yang akan datang bisa berlaku. Tapi kalau sampel itu hanya case saja. Sampel itu ya hanya pada sekarang saja, pada saat data itu diambil. Tapi kalau itu sudah menjadi populasi, berarti itu menjadi fenomena yang sebenarnya. Oke, bagus sekali. Terima Ada kasih, satu Prof. lagi. Oke, sama-sama ya Mas Adam ya. Anda dari mana Mas? Saya ingin kenal dengan Anda ini. Dari Semarang, Prof. Dari SMA mana? Dari SMA ini Prof, SMA 7 Semarang. Oh, 7 Semarang. Kalau sekarang SMA di Semarang sudah menyebar itu ya. Kalau dulu kalau bukan Loyola ya SMA 3 ini ya. Sekarang sudah tidak didominasi gitu. Bagus sekali. Atau sedikit cerita itu ya. Sudah sering Anda mengambil prodi statistika? Mau serap Prof, bismillah. Oh, bismillah. Cita-citanya apa, Mas? Kalau yang dulu, ingin? Ya. Sekarang Prof. Kalau sekarang tuh kepengen ini sih Prof. Mungkin sama kayak salah satu orang di sini kayak si Aldi Prof. Kepengen jadi seorang trader gitu Prof. Seorang trader. Oh, trader itu apa? Trader yang dimaksud? Ya trading syariah gitu Prof. Oh, trading syariah. Ya. Baru belajar sih Prof, makanya karena lihat jurusan statistika ini juga tertarik Prof. Ya, karena profesional statistik itu adalah profesional saat sekarang dan masa depan gitu ya. Jadi seperti pada hari pertama saya cerita, kalau sekarang lowongan PNS yang menggunakan sarjana statistika itu kesempatannya di mana-mana ada gitu ya.
di mana-mana ada itu. Kalau dulu industri di mana-mana ada, sekarang sudah terbatas gitu ya. Tapi kalau statistik, wah, statistik, informatika ya, atau sistem informasi itu mendominasi. Namun demikian, jangan hanya kalau boleh ya, kalau punya cita-cita jangan menjadi PNS. Apalagi nih cita-citanya dari apa? BPS. Oh, BPS itu terakhir aja Mas ya. Kenapa? Ada kesempatan yang lebih gitu ya. Misalkan ya, katakanlah Anda menguasai Python, menguasai analisis berbagai statistika yang sekarang sedang booming gitu ya. Anda bisa jadi konsultan itu. Wah, itu bayarannya banyak itu. Jadi bayaran yang banyak di dalam di profesi ya analisis data termasuk big data, karena kan big data itu ya. Itu adalah orang yang menguasai statistika dan Python, itu yang salary-nya paling banyak. Kalau kita bicara secara global gitu ya. Secara global. Nah, atau ini ya, sekarang banyak orang yang punya lembaga survei. Nggak tertarik ke situ, Mas? Lembaga survei. Ya, lembaga survei itu apa? Profesi statistik itu. Ya. Tapi sayangnya tidak banyak orang-orang pakar statistik yang menjadi leader di lembaga survei. Lembaga survei itu umumnya adalah orang-orang yang sebagai orang-orang politik gitu ya, orang-orang politik. Tapi itu adalah lahannya orang-orang statistik gitu ya. Sehingga orang-orang statistik biasanya tidak ke politik gitu ya, sehingga punya lembaga survei tapi itu diam-diam saja. Misalkan begini ya. Nanti menjelang pemilihan DPR, mereka itu akan mencari gitu ya. Kemungkinan saya menjadi DPR seperti apa? Itu perlu survei dulu itu. Survei dulu. Nah, kalau misalkan sekarang misalkan di LSI gitu ya. Apakah itu dibayar? Itu tidak, itu promosi gitu. Jadi kalau dia tampil di TV gitu ya, tampil di TVI terus memberikan katakanlah terkait dengan survei kaitannya pemilihan presiden tahun 2024, dia menyampaikan penelitian itu TV-nya nggak bayar itu. Tapi dia kan sedang promosi bahwa saya inilah punya survei yang bisa untuk itu, sehingga nanti ya apakah itu dari calon DPR, calon eksekutif, termasuk juga ini pengembang bisnis itu butuh survei lah. Itu kalau lembaga survei itu saya pikir ke depan pun menjadi sangat strategis gitu ya. Ini sedikit tambahan gitu ya. Kenapa? Seringkali mahasiswa itu taunya BPS, taunya PNS. Ternyata peluang untuk menjadi orang sukses itu banyak. Hanya saja kalau orang yang sukses di bidang privat itu ya, profesional di bidang privat, biasanya itu kalau sudah jadi dosen lepas gitu ya. Kalau itu yang banyaknya dari orang-orang komputer gitu ya, orang-orang komputer yang tadinya dari dosen ITB, daripada terjerat lepas gitu ya. Dari Undip lepas, misalkan ini. Dulu ada dosen ya, ada alumni dari Elektro jadi dosen, kemudian jadi orang profesional, keluar, akhirnya menangkap peluang sekarang menjadi rektor di BINUS. Itu orang-orang profesional gitu ya. Nah, ada baiknya Anda baca-baca atau mendengarkan gitu ya. Atau Anda teman-teman gitu ya bisa minta saya bercerita tentang itu, welcome banget itu ya. Perlu nggak saya cerita seperti ini Mas Adam? Boleh Prof, terima kasih sebagai gambaran juga untuk ke depan. Atau ke depan ya. Baik sampai di sini aja teman-teman sekalian ya. Minggu depan pertemuan yang kelima, tolong mulai membangun sebuah kelompok gitu ya. Saya pikir dengan kelompok itu Anda mulai kreatif gitu ya di dalam mengutarakan pendapat. Harapan saya sampai nanti menjelang UAS itu kita sudah betul-betul punya profil ya. Bagaimana kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran berbasis diskusi.
Baik, sampai di sini aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama ya. Saya izin untuk meninggalkan.